Oke, selamat sore Sobat Katolikasi. Hari ini saya Ben bersama Pastor Romo. Pastor, selamat sore. Iya, selamat sore. Gimana kabar hari ini? Baik, ini hari ini Baik ya? sehat. Sehat ya? Ya. Puji Tuhan nih, Pastor sehat dan tetap semangat nih. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita akan share sedikit nih tentang Katolikasi. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, Katolikasi itu berasal dari mana, siapa yang didirikan, dan direstui oleh siapa. Nah, Katolikasi sendiri ini didirikan oleh Mas Jo Koplak tahun 2004 dan kebetulan direstui oleh almarhum Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto. Nah, dan penggeraknya ada Romo Doni dari Kusukun Agung Semarang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita nih legal nih Mas, kita legal. Nah, dan juga teman-teman yang belum subscribe atau like, monggo silakan di subscribe untuk YouTube-nya Katolikasi. Ya Mas Romo ya? Iya, siap. Romo aja subscribe loh, masa teman-teman enggak nih? Sudah, Udah ya Mas Romo ya? Langsung. Oke, untuk sore hari ini kita sengaja mengundang Romo untuk sedikit kita ngobrol-ngobrol sih. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu siapa sih Romo Toro Ya. gitu. Mungkin oke, kita Romo langsung bisa aja ya cerita sedikit nih. Kok Romo berasal dari mana? Sekolahnya di mana? Dan yang pasti yang paling menarik nih, kok mau menjadi imam? Nah, iya. Gitu. Iya, monggo Romo. Mau dilepas minta Mas. Oh iya, kita lepas dulu masker soalnya agak sulit nih ya Romo ya ngobrolnya ya. Orang lihat muka kita. Muka kita ya. Oh, siap. Siap. Oh, oke. Iya. Saudara-saudari sahabat Katolikasi, saya Romo Ignatius Priantoro, OMI. Biasanya dipanggil Romo Toro, OMI. Saya lahir dari kota Yogyakarta, itu di wilayah Paroki Nandan sekarang, di kota Jogja. Lalu saya berasal dari keluarga sebelumnya dulu Muslim. Oke. Iya, lalu pada tahun 1986 kami diselamatkan, dibaptis menjadi seorang Katolik bersama bapak, bersama mama, bersama kakak-kakak. Bersama saudara semua ya. Iya, kami 7 bersaudara. Lalu saya sendiri anak terakhir, Bungsu. bontot. Lalu yang kakak saya almarhum Romo Tarsius Prianto PR, itu dari Keuskupan Palangkaraya. Beliau juga menjadi imam, lalu meninggal tahun 2015 ketika studi di Filipina dan dimakamkan di Palangkaraya. Palangkaraya. Usianya waktu itu masih 42 tahun. Wah, masih muda Ya, banget. masih ya, Romo? muda banget. Lalu saya sendiri masuk kongregasi Oblat Maria Immaculata atau OMI. Saya lahir di lingkungan yang bagi saya masa kecil yang membahagiakan. Karena memang masa kecil yang tidak dirampas waktu bermainnya. Oke. Walaupun tetap membantu orang tua bekerja. Ya, karena orang tua usahanya membuat tempe. Oh, tempe ya. Mas? Iya, makanya saya sejak kecil sampai sekarang tuh tidak bosan dengan namanya tempe. Waduh. Karena memang ya menyehatkan. menyehatkan ya. Iya. Itu kan tadi baru sekedar sedikit nih cerita tentang Romo, tentang masa kecilnya nih. Nah, terus yang pasti itu yang tadi saya sebutkan di awal. Kok bisa tertarik jadi imam, Mas Romo? Itu. Iya. Iya. Masa kecil saya tuh senang dengan yang namanya petualangan ya. Oke. Saya senang bermain di sawah. Saya senang bermain menyusuri sungai. Ya, saya senang bermain kelereng, layang-layang dan sebagainya. Bermain burung merpati. Nah, nanti ada hubungannya dengan burung merpati juga. Saya sebenarnya tidak punya cita-cita. Sejak kecil itu menjadi seorang imam. Tidak punya cita-cita. Oleh karena itu, pada waktu itu orang tua mengatakan kami hanya mampu menyekolahkan karena anaknya banyak ya, menyekolahkan sampai SMA saja. Maka carilah sekolah yang nanti ketika lulus siap kerja. Nah, kebanyakan kakak saya itu sekolah di guru SPG ya. SPG ya. Nah, termasuk almarhum Romo Pri itu juga SPG. Tetapi namanya saya lain daripada yang lain ya. Saya memilih STM. Wah, Ya, STM. sekolah teknik menengah. ya, menengah ya. Nah, menengah. Lalu di STM itu saya memang disitulah
titik tolak panggilan saya menjadi seorang imam. Karena apa? Berawal bukan sesuatu yang manis, tetapi berawal sesuatu yang memang dirasakan pahit sekali. Pahit sekali. Pahit sekali. Nah, ketika di STM itu mayoritas murid-murid itu agama Islam. Oke. Lalu yang Katolik sendiri itu satu sekolahan yang jumlah muridnya itu 300-an lebih. Itu yang Katolik cuma 7 orang. Oh, 7 orang malah ya? Bukan 17, 7 Oh, orang. malah 7 orang. Saya Nah. kira 17 tadi, Pastor. Kelas saya sendiri itu hanya 2 orang 2 orang anak aja ya. Katolik. Maka sungguh-sungguh memang ada beberapa teman yang agak fanatik ya. Oh, iya. Sehingga memang sering mengolok-olok. Kalau teman saya memang orang karakternya memang sedikit halus. Nah, itu karakter Katolik itu memang. Diolok-olok ya Diem aja, Pastor. diem Ya? aja. Nggak ngapa-ngapain ya? Nah, ngapa-ngapain. Kalau saya diolok-olok ya marah. Ya, diolok-olok marah saya. Tiap pagi berangkat sekolah, meja saya ditulis ya sesuatu yang menghina iman kita sebagai orang Katolik. Apa itu, Pastor? Ditulisin apa itu? Tulisin misalnya agama kok Tuhannya 3. Yesus seorang anak yang tidak ada bapaknya. Maria melahirkan kok tetap perawan. Tiap pagi selalu ditulis itu. Lalu itu saya lama-lama menjadi marah dan kadang-kadang teman juga bertanya soal iman. Saya sebagai seorang Katolik, kenapa sih Tuhanmu ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kenapa sih kalian berdoa di depan patung-patung? Nah, waktu STM saya tidak bisa menjawab itu soal iman itu, tidak bisa menjawab saya. Ya, maklum karena baru tahun 86 jadi orang Katolik ya. Mungkin kalau kita yang lama pun ditanyain begitu juga mungkin juga sulit. Iya, ya. sulit. Nah, karena saya merasa nggak bisa menjawab itu, lalu saya setiap hari juga digitukan terus-menerus. Bahkan ketika saya harus keluar dari kelas karena ada pelajaran agama yang lain, beberapa teman saya teriak, "Ayo keluar kau kafir, keluar dari kelas kau." Nah, saya keluar, tapi dengan rasa yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Lalu pada waktu itu saya sempat bertanya, Tuhan kenapa Tuhan tidak membela saya? Ya, Tuhan tidak membela saya. Padahal saya sudah pada waktu itu saya mengatakan saya sudah meninggalkan agama saya dan saya menjadi seorang Katolik. Kenapa saya mengalami hal seperti ini gitu tuh? Akhirnya reaksinya adalah bahwa saya tidak pernah, saya malas berdoa lagi. Saya tidak mau ke gereja lagi. Saya tidak mau sekolah lagi. Akhirnya ke sekolah itu saya cuma bolos. Bolos saya. Wah, Bolos itu sekolah. teman-teman STM biasa sih tukang bolos tuh ya. Bolos lalu mau tawuran, Tawuran, kelahi kelahi. dan sebagainya, maka giginya sampai tanggal 2. Nah, akhirnya memang saya mengalami yang namanya kekeringan rohani. Rohani ya, Mas. Saya kerjaannya karena pada waktu itu suka-sukanya main burung merpati balapan. Oh, Nah, saya ke pasar burung ke sekolah itu karena naik bis waktu itu hanya 100 rupiah waduh. pakai seragam Pakai seragam STM. ya. Nah, kalau ada Satpol PP sembunyi kita kan. Nah, Nah, naik bis ke arah Muntilan ke pasar burung merpati. Nah, bolosnya di situ. Bahkan kadang-kadang saya menjadi orang yang jahat karena apa? Memaksa teman-teman bolos juga. Ya, burungnya lambat 15 menit, ayo pulang. ya. Jadi provokator itu bolos. Waduh. Yang lainnya pun ikut bolos juga. Tapi yang teman saya yang Katolik itu memang alim betul. Paling betul ya. Nah, dia pura-pura ikut bolos tapi kembali lagi lewat pintu yang lain. Nah, saya jaga itu, Jaga pintu layangan jaga itu pintu ya. yang lain tuh. Nah, teman saya yang Katolik itu datang, "Ayo kau enggak ikut bolos lagi ya, pulang dulu." Nah, pulang. Nah, lalu hari Minggu juga enggak pernah ke gereja. Hari Minggu saya selalu ke pasar hewan. Pasar hewan. Ya. Cari burung merpati, cari ayam dan sebagainya. Maka ya karena ada temen kadang-kadang balapan burung merpati itu ya pakai judi dulu. Wah,
Ya kecil-kecilan 25.000. Banyak itu Romo. Nah, waktu itu. Berarti kalau sekarang berapa tuh Romo? Wah, nggak tahu tuh sekarang. Kalau kita kalikan 10 aja lumayan ya, 250 Nah, ribu. cukongnya teman saya. Oh, Ya, cukongnya orang, temennya. orang Chinese yang punya aku, yang punya burung merpati. Nah itu. Jadi saya mengalami yang namanya krisis iman. Saya sampai mengatakan Tuhan tuh nggak ada kok. Tuhan tuh omong kosong, bullshit. Ya, saya sampai mengatakan demikian. Ya. Akhirnya padahal waktu itu kakak saya almarhum Romo Pri itu ketua Mudika. Ketua Mudika. Dan rumah saya itu tempat kumpul Anak-anak Mudika ya? Iya. Nah, kalau kumpul mereka saya pergi. Tapi kalau kumpulnya nyembelih anjing saya ada. Nyembelih anjing ada. Iya. Nah, langsung pada waktu itu kakak saya sangat peka sekali. Romo Pri sangat peka soal keadaan saya. Keadaan saya yang amburadul seperti itu. Lalu Romo Pri mengundang frater-frater dari Redemptoris. Karena kami dekat Redemptoris. CSSR ya. Maka saya dengan CSSR sungguh sangat dekat ya. Yang baptis saya juga Romo CSSR. Ya, kalau saya komuni dengan Romo CSSR juga. Pada waktu itu ada diundang frater. Nah, Romo Pri itu mengatakan pada frater, tolonglah didekati adik saya supaya dia tahu, supaya sembuh dia, tidak seperti itu lagi. Lalu Romo Pri mengatakan pada frater itu, kalau cerita sama Toro jangan sesuatu yang suci-suci dulu, sesuatu yang menantang-nantang dulu, karena dia memang suka petualangan. Nah, pada waktu itu fraternya datang, saya lari ke belakang. Lari lewat pintu belakang saya. Nggak mau ketemu saya. Nggak mau ketemu ya. Pokoknya nggak mau ketemu, lari ke belakang. Terus datang lari ke belakang. Nah, Romo Pri tahu waktu itu. Sehingga ketika frater datang dia udah tungguin nih di pintu belakang. Mau kemana kau? Naik dulu ke ruang tamu. Nah, saya ke ruang tamu. Ya nemuin lah. Pokoknya nemuinnya males-males lah. Iya. Lalu pertama frater itu cerita, wah kami kemarin tuh eksposur pastoral sosial di mana di lokasi Silir Solo. Nah, saya tertarik kan, gimana frater pengalamannya seperti itu? Ya saya sih pada waktu itu sampai dipeluki banyak wanita. Waduh. Sampai diciumi banyak lipstik. Saya tertarik, gimana mas frater? Nah, cerita situ. Lain hari lagi cerita yang lain lagi. Kami eksposur menjadi pemulung. Nah, menjadi pemulung. Gimana frater? Pemulung bagaimana frater? Nah, pemulung kami itu waktu itu dikejar-kejar sama masyarakat, dikirain pencuri. Akhirnya ditangkap, ya kami menunjukkan bahwa kami mahasiswa terpaksa. Nah, melalui cerita-cerita yang menantang itu, lalu saya menjadi tertarik untuk mendengarkan. Akhirnya frater itu cerita soal Bunda Maria, soal berdoa menghormati Maria. Kenapa di gereja Katolik ada patung-patung. Dijelaskan juga mengenai Allah Tritunggal. Nah, saya juga bertanya seperti yang ditanyakan teman saya yang kemarin Muslim. Kemarin tuh, yang tidak bisa saya jawab. Saya tanya, dijawab semua frater itu. Saya lalu berpikir, pandai benar frater-frater ini ya. Lalu saya tanya sama frater, kalau mau jadi pandai seperti itu, sekolah di mana? Sekolah di mana nih? Sekolah di mana? Rahasianya. Pada waktu itu saya tidak berpikir bahwa sekolahnya itu menjadi seorang imam. Ya, saya hanya berpikir sekolah supaya menjadi pandai seperti frater, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, fraternya mengatakan, ini sekolahnya di Seminari Mertoyudan. Iya, Pastor. Aku mau jawab, aku mau daftar. Mencoba daftar. Ya, boleh kalau mau daftar nanti lulus STM ya. Nah, kelas 3 saya mulai kelas 3 STM. Krisis nanti kelas 2 STM. Kelas 3 STM saya mulai memacu keinginan itu ya. Akhirnya lulus STM saya daftar. Waktu itu tesnya 2 kali. Tes di Kevikepan Jogja, lalu yang kedua tes di Mertoyudan. Nah, di Mertoyudan tes
tes yang di Kota Baru saya dinyatakan lulus. Padahal ya lulusan STM ya. Ecek-ecek kayak gitu kan. Setelah itu tes ke Seminari Mertoyudan. Lalu saya berdoa di waktu itu saya ziarah nyoba doa ke Kendang Sono. Berdoa pada Bunda Maria, ya Bunda kalau ini memang kehendak Tuhan, diterima saya bersyukur, tidak diterima pun saya bersyukur. Akhirnya berserah saja. Akhirnya memang diterima ya. Wah, diterima. Lalu saya mau izin sama orang tua. Responnya gimana nih Pak, izin? Wah, itu kalau bapak saya kan lalu mengatakan, wah terserahlah kamu mau sekolah di mana kan. Ya. Tapi mama saya mengatakan, itu kan sekolahnya para romo. Nah, saya enggak tahu, pokoknya saya pengen sekolah situ. Nah, mama saya melarang, enggak boleh kamu sekolah di situ. Kalau kamu mau sekolah di situ, saya tidak akan membiayai kamu. Wah diancam berarti ini? Iya, bingung saya. Lalu akhirnya saya lapor ke pastor. Waktu itu masih stasi ya Nanda. Romo gimana nih Romo? Aku mau masuk Seminari Mertoyudan itu, tapi mama enggak mau biayai. Lalu Romonya mengatakan, ya udah kamu berangkat saja. Nanti mamamu itu urusan saya. Nah, akhirnya saya masuk ke Mertoyudan. Nah, pada waktu itu di Mertoyudan, ya namanya anak STM kan ya sekolah di situ langsung masuk gulungan gitu kan, wah luar biasa perjuangannya. Lalu saya ditanyai oleh pada waktu itu rektor, surat dari orang tua mana? Oh, yang menyatakan kesediaannya itu ya Romo ya? Iya, izin dari orang tua. Izin orang tua ya? Iya. Lalu pada waktu itu wah bingung saya, gimana ini kan? Lalu saya akal-akalan, namanya anak STM kan nggak habis akal lah. Banyak akal ya Romo ya? Banyak akal. Nah, saya buat surat sendiri, lalu nama orang tua saya, lalu saya tanda tangan sendiri ya? Orang tua tanda tangan. Iya, tapi tua. atas nama orang tua ya Romo ya? Makanya secara hukum itu saya enggak ilegal. Ilegal ya? Tapi saya udah ngaku dosa kok sama bapak saya. Udah ngaku dosa ya? Iya. Setelah itu ya, dalam perkembangan waktu di Seminari Mertoyudan, mama saya namanya anak ragil kan. Nah, kalau dia berziarah ke makam Romo Sanjoyo, dia langsung ke Mertoyudan. Walaupun tidak ketemu saya kan, tapi dia selalu nitip makanan gitu. Ternyata dia tidak tega juga membiarkan anak. Iyalah, namanya orang tua. Itulah terpupuk keinginan saya menjadi seorang imam. Lalu ketika kelas hanya 1 tahun ya di Mertoyudan. 1 tahun aja? 1 tahun kursus karena dari STM ya. Kalau dari SMP memang 4 tahun. Kalau dari sekolah menengah ke atas itu hanya kursus persiapan atas 1 tahun aja. 1 tahun ya. Saya harus memilih. Ya memilih mana? Memilih pada waktu itu di pilihan di seminari itu ada Yesuit, ada Okso, ada MSF, ada Projo. Tapi yang daftar itu kan banyak, ya kan? Saya mau cari yang lain dari yang lain. Maka saya menemukan kalender OMI. Tentang misi-misi OMI. Ya, misi-misi OMI di Kanada, lalu di Afrika, lalu di Asia, di Sri Lanka, lalu di Indonesia, di Kalimantan. Lalu, ini kok sangat menarik sekali. Ini sesuai jiwa saya ini. Petualang ya? Petualang, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya tidak kenal dengan Romo John Doherty OMI. Tetapi tiba-tiba dia ngirim surat kepada saya. Surat apa dia Romo? Surat bahwa senang kalau Romo Toro tertarik dengan OMI. Wah, disapa di situ, saya merasa, saya itu siapa ya? Sampai ada Romo ngirim surat saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika libur saya kunjungan ke OMI. Pada waktu itu provinsialnya Romo Mario Bertoli. Dan nanti tanggal 25 kita peringati meninggalnya 21 tahun yang lalu. Pak Surparo kesini juga dulu. Pada waktu itu saya mengunjungi ke situ. Nah, salamnya nggak biasa. Kalau kita salaman begini. Ya, salaman gini Romo. Dia salamannya begini. Nah, begini lalu saya sumput juga begini. Akhirnya dia gini tarik lalu dia peluk saya. Selamat datang. Selamat datang di rumah Om. Saya rasa misi OMI luar biasa ya, penuh perjuangan. Nah,
Lalu yang kedua, komunitas OMI dengan juga penuh kehangatan, menerima siapa saja dengan hospitality yang luar biasa. Nah, itu dua hal itu yang menarik saya. Pada akhirnya saya memilih kongregasi OMI. Nah, sampai sekarang masih OMI. Berarti kan bisa dibilang sebenarnya sih banyak ya pastor ya selain OMI ya. Iya. Banyak. Nah mungkin juga teman-teman juga bingung OMI itu apa. Nanti bisa di searching ya Romo ya. Iya. Ya. Kongregasi Oblat Maria Immaculata. Nanti Bisa di searching nanti. Nah, wah ini menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi selain pengalaman Romo dari bisa dibilang krisis iman menjadi suatu pemacu karena menemukan orang yang tepat ditanyakan berarti Romo ya. Iya. Jadi kalau teman-teman istilahnya mengalami down, krisis iman, butuh curhat itu, carilah teman, carilah orang yang bisa mengerti, orang yang bisa membantu. Jangan lari ke obat-obatan, jangan lari ke minuman keras. Untung bagus ya Romo ya. Saya dulu nggak lari. Untung nggak lari ya Romo ya. Larinya ke balapan merpati. Nah, lari balapan merpati nih. Walaupun sih sebenarnya nggak baik juga, tapi setidaknya memang apa ya, Tuhan tuh punya jalan. Tuhan itu memberikan sesuatu yang unik ya pada umatnya, sesuatu jalan yang unik, jawaban yang unik. Nah ini sih. Nah, berarti udah berapa lama Romo jadi ini Romo Toro jadi imam? Iya, saya ditabiskan pada tanggal 8 Desember 2004. 8 Desember 2004 ya? Iya, sama dengan lahirnya Katolik Kasih ini 2004 ya. Sama nih teman-teman. Usianya nih. Imamat saya sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Iya, pada waktu itu saya karena di kongregasi OMI adalah religius, maka kita berkaul. Ya, kaul kemurnian, kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemantapan. Jadi empat kaul. 4 kaul ya. Nah, pada waktu saya harus memutuskan untuk berkaul kekal, ya kita retret agung selama 1 bulan. Nah, retret agung itu ya kontemplasi, renungan dan sebagainya. Dan akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, saya pada akhirnya bisa menemukan sesuatu yang berarti di situ, bahwa melalui banyak orang saya itu tertolong dari krisis iman, dari nakal, dari bandel. Bahkan dulu ada satu umat di tempat saya itu mengatakan, "Kamu adiknya Romo Pri ya?" "Iya Mbak." Orangnya langsung mengatakan, "Kok enggak pantas jadi orang Katolik?" Wah, ya, wah itu rasanya, waduh, itu sakit kan? Banget tuh rasanya tuh. Rasanya tuh lebih jelek daripada jelek-jelek gitu. Jelek ya. Enggak pantas jadi orang Katolik. Karena mungkin ya dia melihat saya nakalnya seperti itu ya. Iya. Ya nakalnya seperti itu. Tetapi pada waktu itu memang ada Romo Pri yang menolong saya, ada bapak saya yang menolong saya dengan caranya sendiri. Pada waktu saya hari Minggu ke pasar burung, pulang-pulang, itu dia tanya sama saya, "Kamu lapar enggak?" "Yo lapar Pak." "Ya kalau lapar makan di ruang makan sana, ada lauk enak." Lauk apa itu? Wah itu burungnya. Ketika saya buka ternyata, waduh, burung merpati goreng. Burung merpati saya semua dibunuh oleh bapak saya. Nah, berapa burung semua nih? Romo, berapa burung nih merpatinya? Wih, waktu itu sekitar 8 pasang. Berarti 16. Digoreng semua? Digoreng semua. Pada waktu itu saya marah betul. Ya sampai ngatain bapak saya dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan bapak saya ngelempar batu bata sama saya. Itu nggak kena kan? Itu nggak kena ya? Itu nggak kena karena pemain sepak bola kan lincah kan. Oh iya. Loncat kena pintu, jebol pintunya. Tapi dari situ ketika saya retret agung, itu semuanya itu muncul. Flashback lagi berarti. Flashback lagi ke situ. Orang-orang teman-teman saya yang mengejek saya, yang menanyai saya itu muncul semua. Ya. Pada akhirnya saya lalu bisa berdamai dengan teman-teman saya itu dan justru saya bisa mengatakan dalam kontemplasi saya ya, mengatakan, "Teman-teman, terima kasih ya, kamu sudah memberikan saya pengalaman ini. Kalau mungkin tanpa pengalaman ini, saya mungkin tidak jadi seperti sekarang ini." Nah, dari situ teman-teman bahwa pengalaman pahit itu ternyata di dalamnya
bukan berasal dari Tuhannya. Di dalamnya justru Tuhan menampakkan kasih-Nya kepada kita. Ya, kalau pakai kata-kata yang rohani itu, lumpur diubah menjadi emas. Pengalaman pahit akhirnya dipahami, dirasakan sebagai pengalaman rahmat. Nah, akhirnya saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang saya punya ini, diri saya pun juga milik Tuhan. Maka saya persembahkan kembali semua kepada Tuhan. Maka saya menjadi seorang oblat, sebutannya oblat, dan sebagai seorang imam, bahwa hidup ini adalah untuk bersyukur. Alasannya menjadi imam, alasannya menjadi seorang religius, karena saya ingin bersyukur. Bersyukur. Dan pada akhirnya kita habiskan tahun 2004. Pada waktu itu langsung saya ditugaskan di pedalaman Kalimantan Barat. Di mana tuh? Di kota mana tuh? Nah, di kota Sintang. Nah, dari Pontianak masih semalam naik bis. Lalu dari Sintang itu masih naik motor sekitar 2,5 jam. Jauh ya rumah ya? Jauh, makanya namanya pedalaman. Iya. Itu baru di pusat parokinya, belum ke stasinya ya? Naik perahu, ada yang naik perahu 1 hari, ada yang jalan kaki melewati sungai 17 kali. 17 kali nyebrang sungai, turun naik sungai yang sama. Sungai 17 kali. Kalau saya mah mending mending tidur. 17 kali. Lalu di sana hidup dengan umat di pedalaman, dan sungguh luar biasa umat di sana. Ketika kita datang itu mereka sangat gembira. Karena apa? Karena selama 3 bulan mereka baru ketemu dengan pastor. Selebihnya hari Minggu itu mereka ibadat sabda mandiri. Mandiri ya? Mandiri. 3 bulan baru dikunjungi pastor. Maka bersyukurlah yang di kota-kota yang bisa merayakan Ekaristi tiap minggu, bahkan tiap hari. Tiap hari, iya. Lalu di sana 4,5 tahun, lalu saya dipindahkan ke Kalimantan Utara. Malinau? Yaitu di Malinau. Wah, Malinau. Nah, dari Tarakan masih naik speedboat 3 jam. Lalu dari Malinau saya masih naik mobil sekitar 2,5 jam. Nah, itu tempat saya dulu. Nah, di sana juga kegembiraan ya. Dan di areal tambang memang. Nah, maka pastoralnya juga harus kreatif di sana. Ya, kerjaan administrasi itu jam 10 paling udah selesai. Lalu sisanya waktu kemana? Nah, jiwa petualangan saya tadi muncul. Gimana pastoralnya di areal tambang ini? Maka saya sebut pastoralnya warung kopi. Warung kopi ya? Iya, maka saya sering ke warung ngopi. Nah, ngopi lalu di situ bertemu dengan sopir-sopir. Sehingga di sana saya mengenal kehidupan sopir itu bagaimana. Ya, jauh dari keluarga, dengan uang yang seadanya, bukannya tinggi, gajinya kan besar. Memang gaji sebagai sopir. Nah, makanya itu kadang-kadang godaannya banyak sekali. Wah, iya tuh. Nah, maka dari situ lalu saya mau menyampaikan ingat keluarga kadang-kadang itu. Ya. Sehingga mereka pun juga hafal dengan saya. Walaupun agamanya lain, itu pastor. Jadi hafal kalau mobil saya lewat, klakson, itu pastor. Nah, pastoral warung seperti itu. Lalu tahun 2014 saya baru dipindahkan ke Balikpapan. Ke Balikpapan ya? Iya, di Paroki Dahor selama udah 7 tahun nih. 7 tahun? Iya, maka nggak tahu. Di Malinau itu saya sekitar 5,5 tahun. Nah, di sini udah 7 tahun. Nah, itu perjalanan pelayanan saya. Wah, cukup lama juga ya teman-teman, tadi dari 2004 ditabiskan sampai sekarang nih. Wah, kalau kita sih dari Dahor ya bisa dibilang ya cukup beruntung ya, dalam artian nih pastor mau tinggal di Balikpapan, di kota kecil di Kalimantan nih, tapi bentar lagi mau jadi ibu kota ya pastor ya? Iya, penyangga ibu kota. Penyangga ibu kota nih. Wah, ya. Jadi teman-teman yang di luar daerah jangan iri loh ya, mau jadi ini ibu kota ini. Nah, terus mungkin tanggapan, kan kita tahu nih Balikpapan mau jadi ibu kota nih. Jadi penyangga ibu kota nih. Nah, pasti kan gereja juga pasti berpikir, oh ini gimana nih, pasti kan nanti umat tambah banyak atau apa. Nah, plannya gimana nih kalau dari gereja? Nah, kita di Balikpapan menjadi penyangga ibu kota.
lalu di seberang itu menjadi ibu kota. Maka kita tidak boleh menjadi penonton. Oke. Nah, kita juga harus menjadi pelaku dalam pembangunan. Ya. Maka di OMI di seberang, di Penajam itu juga membantu dalam pembangunan, ya, menyediakan alat-alat berat. Oh. Iya, di sana ada PT juga di sana. Ada PT juga ya? Ya, Demase Investama. Oke. Ya, di sana sehingga memang kita tidak menjadi penonton. Bagaimana dengan di Balikpapan? Karena di Balikpapan nanti pasti akan ramai sekali. Banget. Iya, Banget. maka perkembangan paroki kita di Dahor ini perkembangannya adalah ke kilo 15, lalu ke kilo 45. Nah, kita pastor-pastor yang dulu pandangannya memang panjang, sehingga kita sekarang tidak kerepotan untuk mencari tanah membangun gereja. Di kilo 15 ada gereja besar, Gereja besar banget. ada pastorannya besar. Di kilo 45 juga ada gereja, ada pastoran. Besar juga. Ya, itu dari paroki ya. Kita sudah siapkan itu. Karena pasti kita berpikir nanti umat pasti banyak sekali. Ya. Itu dari paroki, lalu dari kongregasi sendiri. Nanti umat pasti juga di tengah-tengah keramaian, tengah-tengah kesibukan itu umat banyak orang yang membutuhkan waktu untuk hening. Meditasi, kayak meditasi ya, Romo ya? Meditasi, ngolah pengalaman rohaninya, jadi menyegarkan kembali. Maka di situ perlu tempat, ya perlu tempat. Maka kita kongregasi OMI menyediakan 2 tempat. Satu di kilo 45 itu ada penginapannya juga, dan juga ada tempat pertemuannya aula. Kita memang OMI itu membuat roadmap misi ya, sampai tahun 2032. Wow. Iya, sehingga memang kita berpikiran tuh Jangka panjang ya, Romo? jangka panjang, jauh ke depan. Bagaimana kita mengembangkan? Salah satu yang dikembangkan adalah Regina Pacis. Regina Pacis. Ya, komplek biara kongregasi OMI ya. Salah satu yang dikembangkan di situ. Roadmapnya sampai tahun 2032 ya, Romo. Tempat itu akan dijadikan namanya tempat pusat spiritualitas OMI, Oblat Maria Immaculata, sehingga banyak umat bisa menimba spiritualitas OMI itu kayak apa sih, semangat OMI itu kayak apa sih, ya. Semangat OMI selalu ditanamkan bahwa di dalam kongregasi, di dalam itu harus ada selalu kasih dan kasih. Kasih ya, Romo Iya, ya? sampai diulangi oleh Bapak Pendiri 3 kali itu. 3 kali ya, kasih dan kasih ya. Kalau hanya 1 kali mungkin alah Bapak Pendiri mungkin ngomong sambil lewat lah. Tetapi kalau sampai 3 kali ya berarti penting. Ditekankan banget ya, Romo ya. Seperti Tuhan Yesus menanyai Petrus, apakah engkau mengasihiku? Sampai 3 kali ya. 3 kali ya. Berarti itu penting sekali. Penting sekali ya. Nah, maka Bapak Pendiri penting di dalam diri kongregasi itu ada kasih dan kasih. Nah, kita ingin juga di dalam keluarga yang mengenal semangat OMI juga ada kasih dan kasih. Nah, di luar kalian itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Nah, maka kita juga mengajak umat juga punya misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Selain di dalam rumah dipenuhi dengan kasih dan kasih, di luar rumah keselamatan jiwa-jiwa yang lainnya. Nah, maka untuk membuat itu dan tujuan OMI selalu ditekankan oleh Bapak Pendiri untuk melayani semua orang. Pertama-tama adalah jadikanlah mereka manusiawi. Itu pertama dulu. Ya, jadikanlah mereka manusiawi. Lalu yang kedua, jadikanlah mereka Kristiani. Lalu yang ketiga, jadikanlah mereka kudus. Manusiawi, Kristiani, kudus. Iya. Jadi memang harus bertahap. Bertahap ya, Romo. Nggak ya? mungkin langsung jadi kudus. Iya. Harus manusiawi dulu. Manusiawi, Kristiani, kudus. Orang nggak akan bisa dikatakan kudus kalau dia tidak manusiawi. Iya. Nah, kalau dia tidak Kristiani sebagai orang Katolik. Maka untuk mencapai itu memang diperlukan sarana. Sarana ya tadi ya. Regina Pacis tadi ya, Romo ya. Tempat dan sarana. Tempat dan sarana ya. Ya, maka roadmapnya sampai tahun 32
2032 kita memang melengkapi sarana itu dan akhirnya juga menggunakan sarana itu. Sarananya adalah memang tempat. Yang pertama pembangunan kapel. Kapel ya. Ya, pembangunan kapel. Lalu yang kedua itu pembangunan tempat penginapan. Tempat penginapannya Romo ya. Ya, kapelnya sekarang terbangun ya sekitar udah 50% ya. 50% Romo Iya, ya. 50% lah. Lalu pembangunan penginapannya nanti nunggu kapelnya selesai. Oh, bertahap Ya, ya. bertahap. Lalu nanti setelah itu juga diproses taman doa. Taman Nah, doa. Jalan Salib lalu taman doa. Ada Gua Maria, lalu ada Jalan Salib, juga ada taman doa. Ada 3 itu yang memang mau digagas supaya itu sarananya disiapkan dulu. Nah, memang dibutuhkan dana yang luar biasa ya. Ya. Ya, totalnya itu saya lihat memang sekitar 18 M. 18 M teman-teman. Nah, itu program yang, tapi programnya kan jangka panjang Ya, jangka panjang tuh, sampai Romo. 2032. Nah, kita ya namanya orang itu pasti ya sedikit demi sedikit ya melangkah, tapi tetap bergerak terus. Ya. Alon-alon asal kelakon. Nah, Ya. alon-alon asal kelakon ya. Waduh. Tapi Itu bahasa target- Inggrisnya ya teman-teman ya. Ya, targetnya tahun 2032 harus selesai Selesai semua. semua. Bahkan sebelum itu kalau memang udah selesai, sambil kita gunakan juga untuk melayani orang-orang yang datang membutuhkan bimbingan, membutuhkan tempat ya untuk merefresh ya. Nah, setelah sibuk bekerja penat 1 bulan pengen istirahat ya, datang ke tempat itu. Bisa mampir situ ya Romo. Ya, ada tempat doa, ada tempat nginap, pokoknya menjadi tempat yang pasti dicari orang. Nah, itu kadang itu yang belum apa ya, bagi saya ketika tugas di sini itu belum selesai. Ya, tetapi ya walaupun belum selesai, nanti yang namanya sebagai seorang misionaris, kamu pindah kemana ya harus siap. Harus siap ya Romo. Iya, kalau pastor itu dipindah kemanapun harus siap, kapanpun juga harus siap. Harus siap. Iya, ya pindah juga gampang. Ya, yang dibawa paling cuma 1 tas saja. Tapi ada yang Satu susah koper loh aja. Romo. Eh? Ada yang susah loh. Oh, susah Iya. melupakan umat. Yes, kenangan. Kenangan ya. Ya, itu Namanya kenangan. kenangan itu yang tidak akan pernah terlupakan. Nah, kenangan. Iya, tetapi memang harus ketika saya ke tempat yang baru, memang saya harus mulai dengan yang baru. Ya, ketika saya di pedalaman harus pindah ke pedalaman lagi, ya lepas, bebas. Ya berrelasi tetap, tapi kita harus memang in di tempat itu. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Yusuf almarhum. Ketika saya sampai di sini, lalu saya mengatakan, Romo, SK saya 3 tahun loh di sini. SK 3 tahun ya. Dia hanya mengatakan, kamu tidak usah mikir-mikir SK itu. Yang penting kamu sekarang di sini dan kamu bekerja di sini. Nah, di sini dan bekerja di sini. Iya. Itu yang selalu saya ingat terus dan menyemangati saya. Wah, mantap tuh tadi ceritanya Romo. Mungkin yang harus digarisbawahi ya teman-teman ya. Di sini dari Gereja Katolik ada punya plan jangka panjang nih sampai 2032. Tadi ada salah satunya pembangunan kapel, penginapan, sama tadi taman doa ya. Taman doa. Nah, butuh dana 18 miliar Romo. Iya, penginapannya kan lumayan sekitar 48 kamar. Buset, 48 kamar nih. Mungkin Iya. Romo bisa share istilahnya sekarang dana yang udah masuk atau udah tercapai berapa nih? Berapa persen nih? Romo? Dana untuk gereja itu sudah 50% lebih. 50% lebih Dana untuk gereja. dana untuk gereja ya. Iya. Untuk pembangunan Untuk pembangunan secara keseluruhan. ya keseluruhan Kita bertahap aja. bertahap aja ya. Untuk gereja selesai, baru nanti kita cari yang tahap berikut. Tahap berikutnya ya. Iya. Berarti, Gitu. berarti itu teman-teman dari 18 miliar baru tercapai 50%. Iya. Artinya di sini kita minta tolong ke teman-teman, mungkin teman-teman ada punya istilahnya berkat lebih, mungkin bisa share, mungkin nanti infonya nanti saya taruh di deskripsi rekeningnya Pastor Toro ya. Ya, rekeningnya panitia, Panitia, rekeningnya kongregasi OMI. Kongregasi OMI. Iya. Nah itu mungkin teman-teman kalau bisa ya monggo dibantu kami. Nah juga teman-teman yang istilahnya punya material, sumbangan material, kami dari Katolikasi siap untuk mengambil dimanapun.
tapi dengan catatan di Balikpapan loh ya. Nah, Nah, nanti teman-teman sekalian dari luar Jawa suruh ngambil. Kita bingung ini, bawanya ke sini gimana nih? bisa juga bantuannya misalnya kalau kapel, oh saya siap bagian tabernakel. Nah, itu. Oh saya siap patung Bunda Maria. Wah, itu. Oh saya siap bagian keramik. Keramik, Nah, nah, itu boleh. Dan sudah banyak umat yang Berpartisipasi ya? berpartisipasi dan dengan penuh kegembiraan ya menyumbang seberapapun ya, kecil-kecil, ada yang kecil, ada yang besar, tapi semuanya itu adalah keikhlasan dari umat. Ikhlas ya. Maka saya berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang selama ini ya sudah berkenan membantu kami menyumbang, sehingga memang karya ini bukan karya kongregasi sendiri, tetapi karya seluruh umat dimanapun berada. Ya entah di sini Balikpapan, entah di Samarinda, entah di Bontang, entah di Jakarta, dimanapun tempatnya. Ya banyak yang berperan serta. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas peran serta ini, dan pasti Tuhan selalu memberkati ya dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Amin. Oke. Terima kasih juga untuk tim Katolik Kasih Sama-sama. dia Romo. yang Kami juga sudah makasih. menyapa di sini, berbagi pengalaman, berbagi kasih. Sekali lagi terima kasih Mas Benny dan Mas Jo yang sudah 2 kali membuat video dalam hal ini. Nah, Iya. sebelumnya kami dari tim Katolik Kasih mengucapkan terima kasih nih atas waktunya Romo Toro. Pada sebentar lagi mau pergi loh ini teman-teman. Tapi kita culik dulu sebentar nih. Kita minta istilahnya kesediaan waktunya. Nah, Iya. teman-teman Katolik Kasih, mungkin demikian info dari kami, dari tim Katolik Kasih dan dari Pastor Toro. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan seperti info dari Pastor Toro, jika nanti mau nyumbang, nanti monggo, nanti akan kami taruh di deskripsi. Dan mungkin itu aja dulu ya, Pastor. Iya. Saya mengucapkan terima kasih, dan Sama-sama, teman-teman Benny. tetap stay tune di Katolik Kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Ya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Pakai maskernya. Pakai masker dulu.